Halo hai, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi nih bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 21 Maret 2022. Pada edisi ini kita akan ngebahas mengenai pergerakan IHSG pada minggu lalu, sepanjang minggu seperti apa, dan kira-kira emiten apa sih yang menarik untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini? Penasaran? Check it out. Analisis teknikal saham harian 21 Maret 2022. Kita mulai dari pergerakan IHSG selama seminggu kemarin seperti apa. Bisa kita lihat, ini pola yang terbentuk di IHSG. Udah gua gambar sebenarnya di video hari Senin di minggu lalu. Lu bisa lihat polanya itu sangat-sangat unik ya. Kalau misalkan lu lihat nih polanya, dia seperti ini. Nah, begini. Nah, terus begini. Nah, jadi polanya itu adalah zigzag. Polanya adalah zigzag. Kalau kita sambung-sambungin akan sebentuk seperti ini. Artinya dalam minggu ini akan terbentuk yang namanya support di daerah berapa? Di daerah 7000. Jadi dia akan terbentuk support di mana all time high-nya itu di 7000, yang sebelumnya menjadi resisten sekarang menjadi daerah support. Dimana kalau kita ngelihat secara tren, kalau kita menggambar garis imajinatif berdasarkan garis support dan berdasarkan garis resisten dari tren. Apa itu support dan resisten? Support itu adalah batas toleransi paling bawah yang biasanya akan terjadi pemantulan. Begitu juga dengan resisten, batas toleransi atas yang memungkinkan terjadi pemantulan juga ke bawah. Artinya sederhananya, ini adalah suatu ruangan di mana support adalah sebagai lantai dasar, sebagai tolak ukur awal kita mengukur angka 0 meter, dan juga resisten. Resisten adalah sebagai atap di mana kita bisa mengukur batas berapa range dari support dan resisten itu sendiri. Dan jika kita lihat yang warna hijau ini yang warna hijau, yang ini warna hijau, maka bentuk yang terbentuk adalah menganga seperti ini. Apa artinya? Jika lu belajar teknikal lebih dalam, suatu tren mengatakan jika bentuk tren menganga seperti ini menandakan bahwa tren semakin kuat. Berbeda halnya kalau misalkan dia seperti ini. Artinya terjadi pelemahan tren dan sehingga akan membentuk tren baru. Apakah itu breakout ataupun itu yang namanya breakdown. Maksudnya breakout, apakah breakout itu adalah ke atas atau dia membentuk breakdown ke bawah. Itu maksud dari breakout dan breakdown. Artinya di sini ini yang menandakan strong trend dari suatu trend. Kebetulan tren yang terbentuk adalah trend uptrend. Hal ini menggambarkan bahwa selama seminggu masih akan menunjukkan pergerakan grafik ke atas, yaitu menuju uptrend, di mana akan membentuk support di daerah Rp7.000. Dan bentuknya pun akan sama. Dia akan membentuk gap ya. Dia akan membentuk gap karena dia akan seperti ini, akan melihat garis, dia akan di sekitar ini. Di sekitar 6968,72 atau 6982,30 akan terbentuk di sekitar sana range-nya. Apakah di hari Senin atau hari Selasa, setidaknya itu akan membentuk sebuah tren naik sepanjang seminggu itu. Apakah ada kemungkinan turun? Jawabannya ada. Tidak ada yang selamanya naik. Tetapi hari apa itu tergantung berapa besar pergerakan volume pada hari tersebut di awal sesi dan di akhir sesi, serta juga yang namanya sebuah isu atau berita. Jika isu atau beritanya itu
benar-benar viral dan menjadi trending, itu bisa mempengaruhi hingga turun parah. Begitu juga kalau misalkan isunya positif akan naik ke atas. Untuk hari Senin bisa dibilang 50-50 atau mungkin 55-45. 55 naik, terbentuk gap, 45 turun. Kenapa itu bisa terjadi? Hal ini tidak terlepas dari yang namanya MotoGP Mandalika pada hari Minggu lalu tanggal 20 Maret 2022. Kenapa? Seluruh mata di dunia fokus ke yang namanya MotoGP pertama kali diadakan di Indonesia ya, tahun 2022. Atau secara overall ini adalah MotoGP kedua kali berarti yang pernah diadakan 25 tahun yang lalu. Dan ini menjadi salah satu angin segar tentunya bagi investor. Artinya kepercayaan investor. Wah, Indonesia sukses nih mengadakan MotoGP. Artinya di sini ekonomi udah mulai kembali lagi, mulai mengangkat lagi. Perekonomian mulai membaik, ekonomi sudah mulai membaik, maka tingkat kepercayaan investor menaik. Itulah kesempatan hari Senin sekitar 55% terbentuk gap up cukup tinggi. Di 45%-nya tentunya adalah mengalami penurunan atau just so-so aja perkembangannya. Kenapa gua ada 45% just so-so? Ini tidak terlepas dari bagaimana keadaan politikal atau geopolitik yang ada di dunia. Baik itu yang terjadi di invasi Ukraina dan Rusia, China dan Amerika, China dan Rusia dan lain sebagainya macamnya. Itu sangat mempengaruhi sekali. But it's okay kayak gitu. Kita akan melihat bagaimana ke depannya. Tapi kalau kita melihat secara teknikal, maka ini adalah salah satu petanda baik tentunya untuk dunia investasi yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya itu adalah yang namanya pom-pom news, yaitu berita yang dikeluarkan selama bursa mengalami tutup. Ada dua berita menarik nih. Yang pertama adalah Mitratel jadwalkan RUPS tahunan. Bahas apa? Kompas.com. Jakarta, Kompas.com, PT Daya Mitra Telekomunikasi, Mitratel, TBK, MTEL, emiten menara yang baru saja listing di Bursa Efek Indonesia akhir tahun 2021. Berencana melakukan rapat umum pemegang saham tahunan RUPST pada 22 April 2022 mendatang. Berdasarkan keterbukaan informasi, manajemen perseroan menyebutkan agenda pemanggilan RUPST untuk tahun 2021 dilakukan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, KESE, keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, BEI, dan situs perseroan pada 31 Maret 2022 mendatang. Ini salah satu yang namanya bisa dibilang sinyal awal positif untuk yang namanya para IPO hunter, momentum trading ya, untuk masuk di emiten MTEL. Bisa dibilang RUPS-nya tanggal 22 April, artinya kurang lebih 2 minggu ya. Kurang lebih 2 minggu, sekitar mungkin akhir April ataupun awal Mei mulai terjadi pembagian dividen. Start awal adalah akhir Maret sekarang nih. Kenapa diumumkan 19 Maret? Harusnya kayak gini kalau 22 April ya seminggu 2 minggu sebelumnya. Tapi dia sudah mengumumkan dari 19 April. Untuk apa? Untuk yang namanya sinyal awal. Hey, memanggil para IP hunter. Yuk masuk yuk. Yuk masuk ke investor. Menaikkanlah harga MTEL. Biar apa? Biar naik ke harga puncak pada saat pembagian dividen nanti. Jadi bagi lu yang mengincar yang namanya dividen atau lu mengincar yang namanya momentum, maka inilah start awal terbaik buat lu masuk di emiten MTEL. Mungkin sekarang kenaikannya nggak terlalu signifikan, khususnya hari Senin ini tidak terlalu signifikan. Tetapi beberapa minggu kemudian, sekitar minggu pertama, minggu kedua April, maka pertumbuhannya mulai gila-gilaan untuk MTEL. Seperti halnya pada BBCA lalu. So, jangan menunggu terlalu lama, lihatlah peluang. Ini udah gua kasih tahu, silakan masuk.
Oke, kita lanjut ke berita kedua, yaitu berita dari CNBC Indonesia. Sentimen-sentimen pasar pekan depan ini bikin deg-degan. Artinya pekan ini ya. Pada pekan ini, pasar memfokuskan perhatiannya ke Bank Sentral Amerika Serikat, AS, Federal Reserve, The Fed, sedangkan di dalam negeri, pasar juga memperhatikan Bank Indonesia, BI. Keduanya, pada pekan ini mengumumkan kebijakan suku bunga acuan terbarunya. Dari Amerika Serikat, The Fed resmi menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin BP pada Rabu waktu AS dan atau Kamis dini hari waktu Indonesia, selaras dengan harapan pasar. The Fed juga memperkirakan rencana agresif untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut sembari memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini. Sedangkan dari dalam negeri, BI memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,5%. Gubernur BI, Peri Warijoyo, sekali lagi menegaskan suku bunga akan diperhatikan sampai ada tanda-tanda kenaikan inflasi secara fundamental. Setelah pada pekan ini, investor memantau kebijakan suku bunga The Fed dan BI pada pekan depan atau pekan ini. Investor akan memantau kebijakan suku bunga Bank Sentral China, People Bank of China, PBOC, yang akan diumumkan pada Senin ini. Ya, ini ada salah satu sentimen selama seminggu yang akan terjadi pada minggu-minggu terakhir di bulan Maret tentunya. Apakah ini bisa mengganggu IHSG? Jelas ini bisa mengganggu IHSG. Tapi di sini Bank Indonesia sudah mengumumkan akan tetap mempertahankan 3,5%. Belum tentu bulan depan akan mempertahankan. Tapi dengan mempertahankannya 3,5%, maka di sini adalah salah satu harapan hoping bahwa ekonomi akan tetap bertumbuh. Karena kenapa? Daya jual beli masyarakatnya mulai naik kembali. Seperti itu. Ada sisi positif dan sisi negatif tentunya kenapa suku bunga acuan dipertahankan dan enggak. Mungkin akan kita bahas di next topik lah gitu. Tapi sederhananya, ada plus minus dalam mempertahankan suku bunga. Plusnya itu adalah tadi daya jual beli masyarakat bisa meningkat karena bunganya tetap gitu ya. Sedangkan tekanan global The Fed aja itu sudah menaikkan 2-3 kali dari sebelumnya dan sekarang menaikkan kembali suku bunganya sebesar 25 basis poin. Luar biasa. Sekelas digdaya, sekelas negara besar aja itu tidak kuat lagi dan akhirnya menaikkan suku bunga. Sedangkan Indonesia yang merupakan negara berkembang masih mempertahankannya. Pertanyaannya, sampai kapan? Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat-sangat bergantung terhadap bagaimana pihak luar menanggapi. Baik Amerika sebagai negara adidaya atau negara maju maupun negara Asia, negara Eropa. Itu akan sangat menghancurkan atau yang namanya memukul-mukul, baik itu misalkan hook ataupun jab. Nah, kalau misalkan dalam bahasa tinju. Karena kenapa? Indonesia masih dalam posisi defense nih. Mau dihajar kanan kiri masih bisa tahan. Tapi sampai kapan kalau kita defense terus? Jangan sampai kenaikannya malah 5, 6, 7 dan terjadi ledakan inflasi. Dan ini yang harus dihindari. Gitu. Semoga orang-orang, kita tahulah bahwa di pejabat-pejabat yang saat ini itu udah orang yang kompeten di bidangnya. I believe that. Kayak gitu. Tetapi mereka pasti mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain. Kenapa suku bunga Indonesia tidak dinaikkan? Kita berdoa ke depannya tidak ada dampak yang terlalu signifikan. Tetapi jika kita merunut ke jangka pendek, maka ini menjadi salah satu kabar positif baik bagi retail maupun investor itu sendiri. Walaupun secara investor jangka panjang ini deg-degan. Kalau terjadi ledakan inflasi, maka akan terjadi kepanikan, harga turun, maka disitulah sebenarnya investor masuk.
Artinya yang masuk sekarang itu bisa-bisa aduh. Jadi mereka posisinya itu nggak posisi long, posisinya adalah posisi short dan middle. Itu yang gue lihat pada perdagangan ataupun sepanjang IHSG hingga saat ini selama pandemik. We will see. Tapi walaupun seperti itu, ada yang namanya emiten-emiten yang bisa kita lakukan transaksi jual beli untuk dilakukan pada hari ini. Kita harus menggunakan prinsip trading plan yang udah gua buat ya. Di sini gua pakai dua indikator lagi, yaitu adalah indikator Bollinger Bands dan indikator yang namanya Canner Relative Strength Index atau Canner RSI. Apa itu indikator Bollinger Bands? Indikator Bollinger Bands sederhananya adalah pembentukan area support dan resisten yang berbentuk fleksibel. Kenapa berbentuk fleksibel? Karena dia mengikuti pergerakan arah. Arahnya naik, dia support resistennya naik. Makanya bentuknya akan seperti ini, membentuk sebuah area. Ada 3 area yang akan terbentuk, yaitu adalah lower band, middle band, dan upper band. Upper band jelas ini tanda sell. Lower band jelas ini tanda buy. Kalau lu belum mempunyai barang. Tapi kalau udah mempunyai barang misalkan telat, lu bisa beli di middle. Jadi bisa jual di middle, bisa beli di middle band atau jual di middle band. Jadi tergantung yang namanya profil resiko sekali lagi. Selain itu, Bollinger Band juga bisa melihat kekuatan sebuah tren. Gimana? Sama. Jika trennya adalah nganga ke atas, ini kayak ini nih contoh nganga ke atas kayak GGRM, maka ini menandakan strong uptrend atau strong downtrend. Artinya strong trend yang terbentuk. Dalam hal ini kebetulan adalah setelah dari 31.000 32.000, dia mental ke 33.575. Dia mental di daerah sini untuk terakhir pada hari Jumat lalu closingnya. Hal ini sesuai dengan yang namanya Canner Relative Strength Index. Apa itu Canner Relative Strength Index? Ia mirip-mirip kayak stochastic RSI, tapi dia menggabungkan 3 indikator ya. Jadi saling melengkapi lah. Dimana di sini menggabungkan antara Relative Strength Index RSI, lalu menggabungkan rate of change dan sama dengan low length ya. Nah, dalam 3 ini indikator, Canner Relative Strength Index selalu memberikan indikator awal suatu tren. Apa itu tren naik ataupun tren turun. Indikasi jenuh jual ataupun jenuh beli. Cara bacanya pun sama. Saat dia ini garis netral ya, ini garis netral nih yang biru-biru. Kalau di atas artinya overbought, artinya banyak aksi jual sebentar lagi pembalikan arah, dan di bawah adalah oversold, artinya akan terjadi pembalikan arah, banyak yang beli nantinya. Sederhana itu. Canner Relative Strength Index tidak bisa berdiri sendiri karena apa? Memberikan indikasi awal terlebih dahulu. Mirip-mirip kayak exponential moving average. Artinya di sini harus di-combine dengan indikator lainnya. Dalam hal ini di-combine lah dengan yang namanya Bollinger Bands. Di cross check cocok bahwa trennya naik dan ini naik. Jadi pada perdagangan hari ini GGRN akan naik. Tapi apa sepanjang hari akan naik? Belum tentu. Tapi yang pasti selama 9.00 sampai 11.30 itu akan mengalami kenaikan untuk GGRM. Jadi lo bisa beli di 33275 sampai 33575, cut loss di 32675, jual di 33600 sampai 33975. Yang kedua adalah Hexa. Untuk Hexa sama juga. Dia ngebentuknya terbuka, strong trend. Lihat nih, strong trend. Dan di sini juga masih baru menunjukkan jenuh yang namanya jenuh beli. Jadi lu bisa manfaatin untuk 9.00 sampai 9.30 untuk beli di buy 5150 sampai 5175. Cut loss di 5050, jual di 5180 sampai 5250. Ketiga adalah Bian. Bian memang sudah mencapai titik resisten ya, di sini resisten ya. Di sini resisten ya. Tapi di sini juga sudah mengalami penurunan.
Jadi, ya mungkin sekitar 15 menit dia akan mengalami penurunan sebelum naik ke atas. Jadi lu bisa manfaatin beli di 41050 sampai 41975, cut loss di 39125, jual di 42000 sampai 42975. Dan terakhir adalah ILS. Ini emiten gorengan. Bisa dilihat dia baru yang namanya jenuh jual ya. Di sini jenuh jual nih. Jadi lu bisa melakukan banyak aksi beli. Kemungkinan bisa di atas 15% untuk ILS. Ditandakan dengan yang namanya Bollinger Band-nya nganga terbuka ke atas. Jadi lu bisa beli di 440 sampai 462, cut loss di 388, jual di 464 sampai 492. Kurang lebih itu yang bisa gua sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan dengan baik apa yang udah gua kasih, trading plan-nya khususnya ya. Karena kenapa? Itu udah berdasarkan profil resiko yang memenuhi low, middle, dan high. Silakan tinggal pilih range-range itu untuk melakukan aksi beli dan jual. Gua Fajar Sidik pamit dan happy pandai.